baiki secara medis, boleh jadi adanya penyakit diabetes. Itu kalau secara medis. Secara ruhani, dari mana datangnya penyakit mata? Penyakit mata bukan hanya mata rabun, ya. Minus, plus, sinus, glukoma, katarak, rabun, kemudian penyakit-penyakit lainnya lah. Mata dalam kitab pengobatan disebutnya wilayah Nabi Sulaiman. Ya, lihat apa sih Nabi Sulaiman? Salah satu nabi yang memiliki sifat bijaksana. Kurangnya bijaksana kita dalam melihat apa yang kita lihat itu bisa jadi penyakit mata. Ya, kita kurang bijaksana dengan apa yang kita lihat itu bisa jadi penyakit mata. Melihat berita di sosial media, langsung kita justifikasi beritanya. Kita nggak bijak menyikapinya. Sok, langsung punya masalah di mata. Ya, kemudian disebutkan oleh Rasulullah, ciri-ciri apa? Mata sipit adalah matanya Yajud dan Majud. Bukan bentuk matanya yang sipit, namun sifat Yajud dan Majud itu ada dalam diri kita. Mata yang sipit maksudnya apa? Orang yang selalu punya rencana jahat, yang terkadang merencanakan keburukan. Sebagaimana teman-teman melihat orang antagonis ketika di sebuah sinetron. Tunggu saja pembalasanku. Nah, orang kalau punya rencana jahat, rencana tidak baik, sok pasti akan punya masalah pada matanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari mana datangnya lagi penyakit mata? Selain daripada kurang bijak, selain daripada rencana jahat. Sok, orang yang suka bermain mata. Orang yang suka bermain mata itu apa? Merencana apa? Niat-niat tidak baik, kecurangan, licik, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi penyebab penyakit mata. Lantas bagaimana solusinya? Saya tidak bawa kitabnya. Kalau saya bawa kitabnya, saya tunjukkan kepada teman-teman. Solusinya mudah, teman-teman. Yang pertama, mohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa pandangan kita. Ketidakbijaksanaan kita dalam melihat apa yang kita lihat. Kemudian adanya rencana-rencana buruk, niatan-niatan tidak baik. Kita mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, bersujud di saat kita sholat, buka matanya. Jangan merem, buka matanya. Lihat satu titik tempat kita sujud. Boleh sejadah, boleh lantai. Satu titik aja kita lihat, jangan kedip. Kornea kita akan membesar dan mengecil. Mereka akan merefresh jaringan. Sehingga apa? Yang darinya mata rabun, mata minus, plus silinder, seiring berjalannya waktu akan sembuh. Kenapa bisa sembuh? Karena sholat gerakannya adalah mukjizat. Dalam kolbunya muncul kekuatan zikir. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Kolbu disebut jantung. Jantung memompa darah. Darah yang terpompa karena kekuatan zikir, maka setiap organ tubuh yang teraliri, semua yang teraliri, jika ada masalah, organ tubuhnya akan sehat. Kalau nggak percaya, buktikan. Ya. Kalau nggak percaya, buktikan. Ribuan orang yang sudah sembuh matanya ketika mengikuti saran dan nasihat. Kekuatan dalam hati. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Tunduk kepada Allah, akui sifat-sifat kita, akui dosa-dosa kita, lepaskan besar kepala, lepaskan keras kepala. Dengan kekuatan kolbu itulah memompa darah, darah terpompa dengan kekuatan zikir, setiap organ tubuh yang teraliri sembuh penyakitnya. Kalau nggak percaya, buktikan. Cuma sayangnya hari ini saya nggak bawa kitabnya. Kalau saya bawa kitabnya, saya tunjukkan ke teman-teman, ini buktinya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi penyakit apapun, jangan sibuk cari obat, jangan sibuk incar ke sana kemari, sibuklah perbaiki penyebab. Ya, sibuklah perbaiki penyebab. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Klep jantung bocor zat, penyebabnya dan solusinya. Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Orang yang punya masalah pada jantungnya, kalau secara medis kan boleh dipasang ring dan lain sebagainya ya. Secara ruhani dari mana datangnya penyakit jantung? Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Ia menempatkan segala sesuatu dalam hatinya. Sehingga Allahnya kecil dalam hatinya. Keinginan, harapan, angan-angan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dunia. Itu lebih besar dalam hatinya ketimbang Allahnya. Ya, sehingga hatinya dipenuhi oleh keinginan, harapan, dan angan-angan. Orang yang hatinya sakit, bukan dengan operasi solusinya. Orang yang hatinya sakit, lakukan obatnya hati. Obat hati ada 5. Yang pertama baca Al-Quran, yang kedua sholat malam, yang ketiga berkumpul dengan orang soleh, yang keempat puasa, yang kelima banyak zikir dan sholawat. Kerjakan, sok buktikan kesembuhannya. Lakukan segala sesuatu karena Allah dan untuk Allah. Perkara sembuh bonus dari Allah. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, ada jamaah TikTok, seorang perempuan nelpon saya, Ustaz, saya baru pulang dari rumah sakit. Saya nganterin suami saya. Ternyata suami saya divonis terkena penyakit jantung dan harus dioperasi. Cuma nggak bisa operasi sekarang, nunggu 3 minggu lagi. Boleh nggak minta saran supaya nggak jadi operasi, supaya sembuh penyakitnya?
Saya hanya menyampaikan, ibu suaminya ada. Dengar nggak? Dengar. Boleh dikasih HP-nya? Silakan. Saya kasih tahu, Bapak, jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Kalau kita pengen sembuh, pengen sehat jantung kita, maka obati hati kita. Obat hati ada 5 perkara. Kerjakan semuanya, istiqomahkan karena Allah. Subhanallah. Dijalankan selama 3 minggu itu. Ya, begitu 3 minggu kemudian, datang ke rumah sakit, persiapan untuk operasi. Istrinya udah bawa bantal, udah bawa selimut, karena persiapan mau nunggu suaminya. Ternyata begitu sampai rumah sakit, sebelum operasi, dicek dulu sama dokter. Subhanallah teman-teman. Dokter nyatakan sehat, dokter nyatakan sembuh. Sehingga apa? Tidak jadi operasi. Bukti, jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Oke? Nah, kedepannya ikhtiarkan pula dengan rajin olahraga, kemudian yuk perbanyak zikir kepada Allah, kemudian pola hidup yang sehat, ikhtiarkan seperti itu. Ya teman-teman ya, ada kok beliau tadi komentar. Ya, beliau tadi komen. Seperti itu ya. Paham teman-teman? Paham? Saraf kejepit. Saraf kejepit itu wilayah pinggang. Segala penyakit yang dari pinggang disebutnya wilayah syuhada. Karena bagian tubuh sebelah belakang itu ada 3 wilayah. Sidikin, syuhada, solihin. Sidikin itu dari puncak kepala sampai ke belikat. Syuhada itu dari belikat sampai ke pinggang. Sedangkan solihin dari pinggang sampai ke bawah. Nah, pinggang masuknya wilayah syuhada. Syuhada itu apa? Berjuang. Nah, segala apapun aktivitas kita di muka bumi ini, baik itu pekerjaan, baik itu apapun itulah, intinya bagian daripada perjuangan kita hidup, perjuangan. Ya, yang namanya berjuang itu harus sepenuh hati. Berjuang itu harus lillah, berjuang itu harus disiplin waktu. Orang melakukan segala aktivitas tidak sepenuh hati, sok muncul sakit pada pinggangnya. Orang melakukan segala aktivitas, ya, orang melakukan segala aktivitas tidak sepenuh hati, kemudian tidak lillah, sok sakit pinggangnya. Kalau nggak percaya teman-teman, ibu-ibu yang suka sakit pinggang, apa kabar kalau lagi cuci piring? Ngedumel apa manyun? Kalau lagi nyapu, ngedumel apa sabar? Sok melakukan aktivitas tidak sepenuh hati, muncul sensasi pada pinggang. Berawal dari sakit, berawal dari panas, berawal dari pegel-pegel. Kenapa? Melakukannya tidak sepenuh hati. Nah, yang berbahaya lagi, tidak disiplin waktu. Maksudnya apa? Datang waktunya sholat, nanggung, bentar lagi. Sok, kebiasaan seperti itu bisa bikin sakit pinggang. Kenapa? Karena secara medis orang sakit pinggang disebabkan karena kurang cairan. Kurang cairan karena kurang minum. Apa sih yang menyebabkan kurang minum? Karena adanya sifat malas. Ya, melakukan aktivitas tidak sepenuh hati. Seperti itu ya. Dan apa sih bahayanya? Nanti akan terkena bahaya, namanya penyakit saraf kejepit. Dalam kitab disebutkan saraf kejepit adalah teguran bagi orang yang sombong. Mohon maaf. Ya, kenapa disebutnya orang sombong? Karena ia mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Dia menganggap dengan dia bekerja dia akan punya duit, dengan dia bekerja dia akan bahagia, dengan dia bekerja dia akan punya keberlimpahan. Namun ia lupa siapa Paha pemberi rizki. Sehingga ketaatannya, kewajiban kepadanya ditinggalkan demi untuk bekerja. Maka orang yang bekerja sampai meninggalkan sholatnya, siap-siap saraf kejepit. Karena nggak ada orang saraf kejepit lagi sholat, nggak ada. Orang saraf kejepit pasti beraktivitas, pasti lagi kerja, pasti lagi beraktivitas. Entah ngangkat, entah ngedorong, entah jatuh, intinya lagi aktivitas. Dan lihatlah, aktivitasnya lagi ngapain? Sibuknya perkara dunia, meninggalkan kewajibannya. Saraf kejepit. Ya, lantas bagaimana solusinya bagi orang-orang yang terkena saraf kejepit? Mukjizat gerakan sholat. Yang pertama, mohon ampun kepada Allah atas sholat-sholat yang ditinggalkan. Sholat-sholat yang diabaikan. Mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, lakukan, belajar, sempurnakan gerakan ruku. Ya, karena ketika kita menyempurnakan gerakan ruku, struktur jaringan tulang akan sempurna kembali. Silakan. Kemudian yang ketiga bisa diikhtiarkan dengan terapi guling. Nah, guling taruh di pinggang, tiduran di lantai, jangan di kasur, di lantai, tangan diangkat ke atas. Lakukan 10-15 menit. Biarkan. Sambil zikir, sambil istighfar boleh, sambil sholawat boleh. Lihat teman-teman. Oke? Karena gini teman-teman. Jika kita memahami ilmu kesehatan, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Karena Allah ciptakan tubuh manusia, itu hebat teman-teman. Tubuh kita itu mampu menyembuhkan diri kita sendiri. Tubuh kita mampu menyembuhkan luka kita sendiri. Itu hebatnya tubuh kita. Bahkan tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki dipenuhi dengan garis.
Garis dalam tubuh kita itu bukan sembarang garis. Jika kita hitung dari ujung kepala sampai ujung kaki, jumlahnya ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Bahkan lihat kedahsyatan garis-garis dalam tubuh kita. Sok, dilihat aja di telapak tangan. Tangan kita dipenuhi dengan garis. Dari mulai kelingking sampai ibu jari, dipenuhi dengan ruas jari. Dipenuhi dengan garis. Jika kita hitung dari kelingking sampai ibu jari, berapa jumlah ruasnya? 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Lihat lagi garis telapak tangan kita. Ini membentuk angka Arab. Ini angka 8, ini angka 1. Ini pun sama. Ini angka 1, ini angka 8. 18, 81 jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. So, teman-teman, ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ya, bahkan diajarkan oleh Rasulullah. Asal disentuh aja bagian tubuh kita yang sakit dengan tangan kita, seketika bisa berkurang, bahkan bisa sembuh penyakitnya. Percaya nggak teman-teman? Percaya nggak? Kita sentuh bagian tubuh kita yang sakit dengan tangan kita, ya, seketika penyakitnya bisa berkurang, bahkan bisa jadi perantara sembuh. Percaya nggak teman-teman? Apalagi menyentuhnya di bagian tubuh yang sakit di tepat pada garisnya. Apalagi kalau nyentuhnya dengan jari telunjuk, apalagi jari telunjuk yang sering dipakai untuk bersyahadat. Seketika langsung berkurang sakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Karena dalam ilmu pengobatan Islami, sembuh itu nggak ada yang sulit. Sembuh itu nggak ada yang mahal. Sembuh itu mudah, murah, dan gratis. Ya, sembuh itu mudah, murah, dan gratis. Semua orang itu bisa melakukannya. Semua orang itu bisa. Tinggal kitanya mau menggali atau tidak. Contoh ya, ada nggak di sini yang sering sakit kepala? Ada nggak di sini yang sering sakit kepala? Migrain, vertigo, kepala kelayangan, ada nggak? Ada. Yuk, kepala. Batasnya kepala itu apa? Rambut dan kulit. Disebutnya garis kepala. Nah, batas nih, ada batasnya nih. Perpisahan antara rambut dan kulit, ini kan ada batasnya semua. Coba sentuh aja dengan jari telunjuk kita. Ya, apalagi jari telunjuknya yang sering syahadat, yang sering sholat, itu lebih cepat lagi reaksinya. Sok, kalau nggak percaya buktikan bersama-sama teman-teman. Ya, yang sering sakit kepala, migrain, vertigo, kemudian kepala kelayangan, sok pusing-pusing, ini rambut, ini kulit, sentuh dengan jari telunjuk, yang kanan, yang telinga kanan pakai telinga kanan, yang kiri pakai tangan kiri. Yuk, sentuh di sini. Ikuti garisnya. Agak sedikit ditekan, pelan, sampai depan telinga, tutup lubang telinganya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik telinganya. Sok. Seketika langsung berkurang pusingnya. Langsung enteng kepalanya, enteng badannya, bahkan keluar keringat hangat. Sok, buktikan teman-teman. Ya, sok, buktikan. Sok, teman-teman. Berkurang nggak? Sok, praktekin. Jari telunjuk sentuh di bagian garis antara rambut dan telinga, sentuh di sini, agak sedikit ditekan. Ikuti garisnya. Sampai depan telinga, tutup lubang telinganya, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik ke belakang. Sok, seketika langsung berkurang sakitnya, enteng kepalanya, enteng badannya, bahkan keluar keringat hangat. Sok. Udah dipraktekin? Langsung enakan nggak kepalanya? Langsung enakan nggak kepalanya? Sok, langsung seger nggak badannya? Keluar keringat hangat nggak? Ini bukti teman-teman. Tubuh kita itu hebat, tubuh kita itu sakti. Tinggal kitanya mau atau tidak. Karena banyak di antara kita yang nggak menyadari karunia Allah. Ya, seperti itu ya. Ya, udah dipraktekin, sok dipraktekin teman-teman. Sok dipraktekin. Dipraktekin ya, silakan. Sama, mau telinga berdenging, sok praktekin terapi itu. Langsung enteng kepalanya, langsung berkurang tuh. Telinga berdengung gitu, sok langsung berkurang, sok buktikan teman-teman. Ya, terbukti nggak? Terbukti nggak? Nah, ini bukti tubuh manusia itu hebat, tubuh manusia itu sakti, tubuh manusia itu punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Maka ayo syukuri. Kita sakit kepala, minum obat lewat mulut. Obatnya turun ke lambung. Kok yang sembuh kepalanya? Sok, pernah nggak merenungi seperti itu?
Kita sakit kepala, minum obat lewat mulut. Obatnya turunnya ke lambung. Kok bisa yang sembuh kepalanya? Kenapa nggak direnungkan penciptaan Allah yang seperti itu? Kenapa tidak direnungkan kedahsyatan Allah dengan ilmu-ilmunya? Yuk teman-teman. Ya, ini baru sakit kepala. Bagaimana dengan penyakit yang lain? Ya, bagaimana dengan penyakit lain? Sok, jari telunjuk aja, tempelkan di bagian tubuh yang sakit tepat pada garisnya. Sok, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sok, teman-teman. Ya, misal sakit mata, yuk minus plus silindas glukoma katarak rabun, yuk sini nih, tekan kayak gini. Ya, ditekan, kemudian pejamkan mata, arahkan keluar. Mata tetap terpejam, nanti di ujung bunyi seperti ada buih-buih. Arahkan ke telinga, tutup lubang telinganya, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik ke belakang. Biarkan, jangan dulu dibuka mata kita sampai badan merasa hangat. Ketika badan sudah terasa hangat, buka mata pelan-pelan. Mata dipenuhi dengan bercak-bercak air dan lihat. 10-15 detik kemudian, jernih sekali pandangannya. Kalau nggak percaya, buktikan. Ya, kalau nggak percaya, buktikan teman-teman. So, praktekin terapinya. praktekin. Ya, karena jari telunjuk kita itu dahsyat, teman-teman. Jari telunjuk kita itu dahsyat, apalagi kalau orangnya sholatnya rajin. Sering dipakai untuk syahadat. Syahadatnya lurus, bukan lurus jarinya. Syahadatnya itu lurus. Hubungannya dengan Allah tuh baik, keyakinannya kepada Allah tuh baik, nggak mau diganggu dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Tuh teman-teman. Ya. Diulang. Yuk, ini mata nih. Tekan di sini. Pejamkan matanya. Putar jarinya. Ikuti tulang. Lubang telinga tuh. Lubang mata. Nah, arahkan sampai ujungnya mata. Kemudian arahkan sampai samping telinga. Tutup lubang telinganya. Tarik ke belakang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biarkan dulu, jangan dibuka matanya sampai merasakan badan yang hangat. Kalau badan yang hangat, buka mata pelan-pelan. Nah, mata langsung bercak-bercak air dan lihat 10-15 detik kemudian. Langsung jernih sekali pandangannya. Ya, sorry deh ya. Sok, tinggal dipraktekin teman-teman. Tinggal dipraktekin. Tubuh manusia itu hebat. Tubuh manusia itu hebat. Kok merinding ya Ustadz? Betul. Betul sekali. Berapa kali? Sekali cukup. 2 kali boleh. 3 kali boleh. Secukupnya kita, sebutuhnya kita. Oke? Sok, kita buktikan lagi. Kita baru ngebuktikan dengan 1 jari. Ya. Bagaimana dengan 10 jari? Nah, ini lebih dahsyat lagi terapi ini. Bahkan Rasulullah bersabda, tempelkan telapak tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Lalu bacakan doa bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Baca 7 kali. Sok, seketika berkurang sakitnya, bahkan bisa jadi dan sembuh. Kalau nggak percaya, buktikan. Ya. Kalau nggak percaya, buktikan. Sok, di sini saya tanya, ada nggak yang sering masuk angin? Yang suka mabuk perjalanan? Badan sering sakit-sakitan? Badannya sering ngedrop? Gampang capek? Kemudian sering ngantuk-ngantukan? Ada nggak teman-teman? Ada. Sering masuk angin? Mabuk perjalanan? Gampang ngedrop badannya? Badannya gampang ngedrop? Ada di sini. Sering sakit-sakitan? Gampang capek? Ada. Yuk, lakukan terapi ini. Yuk, lakukan terapinya. Pegang pundaknya teman-teman kayak gini. Yuk. Ada? Yuk, praktekin terapinya. Yuk, praktekin terapinya. Pegang pundaknya seperti ini. Yuk, stop dulu komentarnya. Pegang pundaknya seperti ini. Ya, pundaknya dipegang seperti ini. Pundak kanan boleh, pundak kiri boleh. Bebas. Yang penting pundaknya dipegang seperti ini. Ya. Sekarang badan tegak lurus, jangan bungkuk. Ya, badan tegak lurus, jangan bungkuk. Kemudian pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman tarik nafas 1 kali, tarik yang panjang. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah dalam hati, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut, lalu buka matanya pelan-pelan. Ya. Sekarang dalam hati innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pencet pundaknya, tarik. Ya, pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Sekarang pundak satunya lagi, pencet, tarik. Pencet, tarik. Pencet, tarik. Yuk, sekarang tinggal tengkuk lehernya. Pencet kayak gini. Tarik. Yang tengah, yang bawah. Dah. Sekarang lipat daun telinganya. Daun telinganya dilipat seperti ini. Dah. Jangan kaget kalau sakit kemudian gatel. Kemudian cubit-cubit punggung tangannya. Punggung tangannya dicubit-cubit seperti ini. Pergelangan tangannya dicubit-cubit. Sampai ke lengan dicubit-cubit. Naik ke atas kita cubit-cubit. Dah. Tangan satunya lagi. Cubit-cubit punggungnya. Pergelangannya dicubit-cubit. Sampai ke lengan. Naik ke atas cubit-cubit. Jangan kaget kalau tiba-tiba merinding ya. Dah, sekarang yang kaki, maaf ya, saya angkat kaki saya, bukan berarti tidak sopan. Teman-teman prakteknya nggak usah diangkat kakinya. Ya, teman-teman nggak usah diangkat kakinya prakteknya. Contoh ya, ini pergelangan kaki, cubit, tarik. Bagian dalam, cubit, tarik. Bagian luar, cubit, tarik. Cubit punggung kakinya, cubit. Lalu kaki satunya lagi, pergelangan kaki, bagian dalam, bagian depan, bagian luar, lalu punggung kakinya. Dah? Sekarang, dalam hitungan 1, 2, 3, jawab jujur. Siapa di sini yang langsung sendawa? Siapa di sini yang langsung merasakan hangat badannya? Badan jadi segar, keluar keringat hangat, angin minggat. Ngantuk, minggat, sok, muncul semangat. Sok. langsung sendawa, badan langsung segar, keluar keringat hangat, langsung muncul semangat. Sok, ngantuk jadi hilang. Sok, terbukti enggak? Terbukti enggak? Terbukti enggak? Sekarang, ada enggak yang mual, merinding, kepalanya pusing? Kalau ada yang mual, merinding, kepalanya pusing, batukin sampai muntah. Diajarkan Rasulullah dalam kitab Tibun Nabawi. Sayangnya, saya nggak bawa kitabnya. Kalau saya bawa kitabnya, saya tunjukkan ke teman-teman. Ya, batukin sampai muntah. Yang mual, yang merinding, keluar keringat dingin, batukin. Sok, pegang telapak tangannya, dingin nggak? Ya, pegang daun telinganya, dingin nggak? Pegang tengkuk lehernya, pegang punggung kakinya, langsung dingin nggak? Ya, ya, yang justru malah ngantuk itu tanda, maaf, saya jawab ya, itu tanda adanya air liur setan dalam tubuh kita. Jangan diketawain, itu merujuk dari hadis Rasulullah, ya, bukan kata saya. Ya, sok, makanya dipegang tuh, yang malah ngantuk, yang malah mual, yang malah merinding, pegang daun telinganya, dingin nggak? Jari jemarinya dingin nggak? Sok, telapak kakinya dingin nggak? Dari mana dinginnya itu? Disebutkan dari air liur setan. Air liur setan itu masuknya dari mana? Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena makan dan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan... Nah, udah tahu kan jawabannya? Yang pertama. Yang kedua, dari mana datangnya air liur setan? Makanan dan minuman yang terbuka di malam hari. Dimakan lagi di esok hari. Nah, itu dari situ teman-teman. Yang ketiga, makanan dan minuman yang namanya buruk. Bakso setan, mie setan, seblak setan, dan lain sebagainya. Ya, itu. Dari situ datangnya. Apa sih efeknya? Efek daripada air liur setan. Sok, ada nggak yang punya kebiasaan habis wudhu kentut? Ada nggak?
Lagi sholat nguap, lagi sholat ngantuk, lupa rokaat, muncul kecemasan, datang pagi takut, datang siang takut, mau makan ini takut, mau minum itu takut, sama kipas angin takut, sama dingin takut, sama mandi jarang. Ada nggak? Itu ciri-cirinya teman-teman. Ciri-cirinya, ya. Ciri-cirinya seperti itu. Ya, ciri-cirinya seperti itu. Iya, nanti dijelaskan ya, Arini Koe. Ada yang gatel? Ada yang gatel? Bersyukurlah. Gatelnya dari mana? Dari makanan yang diambil dari keserakahan. Ada lauk satu piring, harusnya pakai satu keluarga, ngambilnya paling banyak. Tangan kanan pegang makanan, tangan kiri pegang kerupuk, masuk dua-duanya. Makanya terapi ini langsung gatel badannya. Ya, langsung muncul gatel di telinga, langsung muncul gatel di badan. Nah, itu seperti itu teman-teman. Makanya terapi ini tuh dahsyatnya luar biasa. Ya, terapi ini tuh dahsyatnya luar biasa. Andai kan dipraktekkan setiap hari, sok teman-teman. Ya, yang punya masalah gampang masuk angin, suka mabok perjalanan, gampang pusing, gampang kelayangan, kemudian apa namanya badan gampang capek, gampang ngedrop, lakukan terapi ini rutin aja, insya Allah teman-teman. Ya, seperti itu ya, sok dipraktekin. Ya, sok dipraktekin. Ini banyak banget ya pertanyaan tentang penyakit ya. Ada darah tinggi, ada darah rendah, ada kaku-kaku urat, kaku syaraf, kemudian ada lagi nafas sesak, terapi macam-macam. Nah, ini tadi ya, terapi dengan satu jari kita sudah buktikan. Pembuktiannya sudah kita rasakan. Terapi dengan 10 jari kita juga udah sama-sama melakukan. Sudah sama-sama mempraktekkan dan terbukti daripada efeknya. Sekarang, bagaimana kalau kita lakukan terapi dengan 10 jari dan telapak tangan? Bagi teman-teman gak usah ditanya apa penyakitnya. Praktekin aja. Sok seketika. Seketika. Ya, di sini saya bukan sedang berdusta, di sini saya bukan sedang overclaim. Silakan teman-teman praktekkan, buktikan. Seketika langsung bereaksi, bahkan berkurang sakitnya. Karena terapi dengan telapak tangan dan jari jemari disebutkan dalam kitab mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, segala gangguan goib. Dan dahsyatnya dari terapi yang satu ini bisa sebagai ikhtiar menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Ada nggak masalah penyakit teman-teman yang nggak disebutkan tadi? Ada nggak masalah penyakit teman-teman yang tidak disebutkan tadi? Ada nggak? Ya. Ada nggak teman-teman? Saya tanya, ada nggak penyakit teman-teman yang tidak saya sebutkan tadi? Nggak ada kan? Semuanya udah kesebut kan? Segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, mengganggu, asbab sakit, penyakit, gangguan goib, udah kesebut semuanya. Segala penyakit udah kesebut semuanya. Menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang, sendi, syaraf, organ tubuh, udah kesebut semuanya. Maka terapi ini untuk semua penyakit. Jadi nggak usah ditanya kalau sendawa gimana, kalau ini gimana, kalau ngantuk gimana. Untuk semua penyakit nggak usah ditanya. Ya, untuk semua penyakit nggak usah ditanya. Semuanya sudah disebutkan. Sekarang tinggal Anda dengarkan terapinya, Anda praktekkan terapinya. Silakan dibuktikan. Ya, silakan. Prostat, kan tadi udah disebutkan, sempurnakan kembali struktur jaringan tulang, sendi, syaraf, organ tubuh. Prostat, kenapa? Organ tubuhnya nggak sempurna. Ada yang bermasalah sehingga jadi prostat. Sempurna lagi. Ya. Jadi semua penyakit udah kesebut. Semua penyakit udah kesebut. Tinggal teman-teman dengarkan, praktekkan, lalu buktikan. Kalau nggak terbukti, silakan teman-teman bisa bantah terapi ini. Teman-teman bisa bantah ilmu ini. Paham di sini teman-teman? Ya, paham di sini? Ya, ingat ya, terapi ini bisa untuk semua penyakit. Semua penyakit udah disebutkan. Bisa untuk tentang perkara organ tubuh. Semua organ tubuh, tulang udah disebutkan. Jadi nggak usah ditanya lagi, penyakit ini bisa nggak? Pembengkakan kelenjar getah bening bisa nggak? Terapi vertigo bisa nggak? Nggak usah ditanya. Tinggal dipraktekkan. Dengarkan, praktekkan, lalu buktikan. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Sepakat nggak teman-teman? Sepakat nggak?
Makanya hayo, bagi teman-teman yang mau mendengarkan, dengarkan. Ya, nggak usah ditanya penyakit ini bisa nggak, penyakit ini bisa nggak. Udah disebutkan semua penyakit, maka nggak usah ditanya. Tinggal dibuktikan, praktekkan. Apa sih sulitnya membuktikan? Oke, tinggal dibuktikan teman-teman. Yuk, pertama, terapi dengan telapak tangan dan jari jemari. Terapi ini hanya bisa dilakukan di saat kita sedang mandi saja. Nanti teman-teman buktikan di saat sedang mandi, lakukan terapi ini. Buktikan, nggak usah banyak pertanyaan penyakit A, B, C, D, nggak usah banyak pertanyaan. Buktikan aja. Ya, seperti itu ya. Lakukan terapi ini di saat sedang mandi. Bagaimana cara mandinya? Yuk, persiapkan dulu airnya. Persiapkan dulu wadahnya. Pastikan wadahnya bersih. Pakai baskom boleh, pakai ember boleh. Dengarkan aja teman-teman, dengarkan aja. Pakai ember boleh, pakai baskom boleh, pakai bak mandi boleh, bebas. Yang penting wadah yang bersih. Kemudian pastikan airnya baru ngalir. Air yang baru ngalir atau baru ngambil dari gayung, ya. Baru ngambil pakai gayung, silakan. Kemudian campur air itu ditambah 1 sendok. 1 sendok, ingat ya, 1 sendok garam Himalaya kalau punya. Kalau nggak punya, boleh pakai garam kasar atau garam krosok. Kalau nggak punya, silakan beli di pasar. Ya, silakan beli garamnya di pasar. Jangan beli garam rukiah. Karena orang yang membeli garam rukiah hanya orang bodoh. Yang mau percaya dengan garam rukiah adalah orang bodoh. Kenapa? Karena tidak ada ulama yang jualan garam rukiah. Nggak ada. Di dunia ini, seluruh negeri ini, seluruh dunia ini, nggak ada ulama yang jualan garam rukiah. Nggak ada. Jika ada ustadz, jika ada kiai, jika ada gus yang jualan garam rukiah, dia bukan ulama, melainkan pedagang agama. Karena dalam agama kita haram hukumnya memperjualbelikan agama, memperjualbelikan doa, memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Misal contoh, ulama berbisnis apapun boleh, namun jangan sampai berbisnis agama. Garam 1 kilo 8.000 dikasih nama rukiah jadi ratusan ribu. Dia jual garam apa jual agama? Minyak wangi 1 botol 50.000 dikasih nama rukiah jadi jutaan. Dia jualan minyak wangi apa jualan agama? Madu rukiah pun sama. Garam rukiah, madu rukiah, tasbih rukiah, dan lain sebagainya. Jangan percaya dengan produk-produk seperti itu. Ya, karena hanya orang bodoh yang mau percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Hanya orang bodoh. Dan mereka yang seperti itu adalah para pedagang agama, bukan ulama. Karena ulama itu menghidupi agama, bukan cari hidup dari agama. Ulama berbisnis apapun boleh. Mau bisnis garam kek, mau bisnis air minum kek, mau bisnis madu kek, mau bisnis minyak wangi kek, boleh. Namun jangan sampai dijual atas nama agama. Jangan sampai. Karena yang seperti itu bukan ulama, tapi pedagang agama. Oke? Kemudian, kasih garam itu 1 sendok aja. Lalu diaduk garamnya. Ngaduknya pakai tangan. Kanan boleh, kiri boleh, bebas. Namun yang paling penting adalah aduk dengan putaran ke kiri. Itu yang paling penting. Aduk putaran itu ke kiri. Kenapa ke kiri? Kiri adalah putaran akhirat, putaran alam semesta, hakikat dan kekuatan itu sendiri. Sedangkan kanan putaran dunia. Ya, orang ketika tawaf memutar mengelilingi Ka'bah ke kiri, sebagaimana putaran akhirat. Nah, putaran alam semesta juga sama. Sok teman-teman yang rumahnya dekat dengan air, dekat dengan sungai, dekat dengan selokan. Air, jika ada pusaran secara alami, pusaran itu akan berputar ke kiri. Kalau nggak percaya, buktikan, perhatikan. Mungkin teman-teman bisa juga dengan wastafel ditutup, dikasih air yang penuh. Ya, kemudian diambil penutupnya. Air itu akan habis membentuk pusaran. Pusaran itu akan berputar ke kiri. Kalau nggak percaya, buktikan. Teman-teman yang suka melihat MotoGP, Formula One, balap sepeda, balap sepatu roda, balap lari, balap apapun yang profesional, pasti putaran sirkuitnya ke kiri. Nggak ada yang putaran sirkuitnya ke kanan. Nggak ada teman-teman. Kenapa? Andaikan putaran sirkuitnya ke kanan, pembuluh darah bisa pecah, bisa bikin orangnya mati. Kenapa? Karena melawan hukum gravitasi bumi. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Jogging keliling rumah 3 putaran aja, mutarnya ke kanan. Kalau nggak pusing, mual, muntah, pingsan. Kalau nggak percaya, buktikan. Inilah dahsyatnya dengan putaran ke kiri. Itulah kenapa orang-orang soleh kalau mengajarkan kepada diri kita, mau nyuci beras, kayak mau bikin kopi, mau bikin apa, usahakan aduknya ke kiri. Karena memang kiri adalah
putaran yang sangat luar biasa. Kalau nggak percaya, buktikan. Oke, kemudian air yang sudah dicampur dengan garam 1 sendok, ambil air itu 1 gayung, lalu dibawa keluar kamar mandi. Ya, bawa keluar kamar mandi, taruh di meja, duduk yang manis, doakan garam airnya. Bagaimana cara mendoakan airnya? Disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa. Yang pertama, bacalah 3 surat Qul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 1 kali. Kemudian baca Al-Fatihah. Yang kedua, baca ayat kursi, masing-masing 1 kali. Ya, jika tidak hafal, cukup Al-Fatihah saja 1 kali. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba memohon kepadamu. Dengan air engkau jadikan sumber kehidupan, dengan garam engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba mohon jadikan air garam ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Lalu baca Al-Fatihah, tiupkan. Air yang sudah didoakan, air yang digayung, doanya di luar kamar mandi. Campurkan lagi di bak mandi. Campurkan lagi di ember atau di baskom yang sudah kita persiapkan. Lalu persiapan untuk mandi. Bagaimana persiapannya? Pastikan dulu. Jika Anda laki-laki, 1 wilayah ditutup. Jika Anda perempuan, 2 wilayah ditutup. Jika tidak ada penutup, maka jongkok. Kita di dalam kamar mandi, di ruangan tertutup, terhindar dari pandangan manusia. Namun kita belum terhindar dari pandangan makhluk gaib. Maka Islam itu indah, mengajarkan kebaikan. Maka ketika tidak ada penutup, jongkoklah mandinya. Ketika ingin berdiri, maka pakailah penutup. Ya, seperti itu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian apa? Lihat cara mandinya, bagaimana diajarkan. Yang pertama, siram dulu kaki kanan. Dari bawah ke atas. Siram kaki kiri dari bawah ke atas. Kemudian siram badan kita dari pundak. Ya, pundak kita yang kanan dulu disiram. Lalu pundak kita yang kiri disiram. Lalu pundaklah kepala kita. Ya, pundak, siramlah kepala kita. Ya, setelah disiram dari kepala kita, pastikan semuanya basah. Kalau semuanya sudah basah, baru lakukan terapinya. Sebelum pakai sabun, sebelum pakai sampo, usap seluruh tubuh kita dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Usahakan jangan ada sedikit celah pun yang terlewatkan. Dari mulai celah-celah rambut kita usap-usap, sampai ke wajah, mata kita bersihkan, daun telinga kita bersihkan, semuanya terkena. Kemudian lubang hidung juga bisa. Kemudian masuk ke mulut, ke bawah, ke leher, ke ketiak, ke badan, semuanya sampai jari jemari dibersihkan, luruskan sampai semuanya. Ketika teman-teman melakukan hal seperti ini, jangan kaget kalau tiba-tiba badannya langsung kedinginan. Bahkan jika teman-teman ingin lebih maksimal lagi, silakan. Jika ada teman-teman yang stroke, usap tangannya yang stroke. Tangan yang stroke usahakan menyentuh bagian tubuh yang lain. Jika ada yang sakit di lambung, usap lambungnya. Jika ada yang sakit di perut, usap perutnya. Jika ada yang sakit saraf kejepit, lakukan gerakan seperti orang ruku, usap pinggangnya sampai ke bawah. Usap semuanya. Ya, usap semuanya dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Jangan kaget kalau tiba-tiba langsung kedinginan. Nah, bahkan tidak sedikit ada juga yang langsung mual dan muntah. Tidak sedikit ada juga yang seketika langsung diare. Itu jangan kaget teman-teman. Ya, jangan kaget. Bahkan ada juga yang kehangatan. Badannya langsung hangat. Langsung merasakan hangat. Apa sih perbedaan bagi orang setelah terapi ini? Justru ada yang kedinginan, ada yang hangat. Bersyukurlah kalau teman-teman merasakan ini. Bagi teman-teman yang merasakan kedinginan, bersyukurlah. Itu adalah sebuah tanda Allah keluarkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu, asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan gaib. Bagi teman-teman yang merasakan hangat, bersyukurlah. Itu tanda peredaran darah dan oksigen lancar. Sehingga apa? Allah sempurnakan kembali struktur jaringan tulangnya, sendi-sendinya, syaraf-syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang saya tanya, bagi teman-teman yang sudah pernah praktek, kalau yang belum praktek, jangan dikomentari. Yang sudah pernah praktek, ya, yang sudah pernah praktek, saya tanya, setelah mandi, saat mandi, kemudian kita usap tubuh kita, semuanya diusap, teman-teman langsung merasakan itu enggak? Kedinginan. Ya, langsung merasakan kedinginan enggak? Ada enggak yang langsung mual, bahkan langsung buang angin terus, atau sendawa terus, atau mungkin ada yang langsung diare? Ada enggak teman-teman? Ada, kedinginan. Ya, so mandinya pakai hangat juga boleh, tapi tetap akan merasakan kedinginan. Kalau yang keluarnya kedinginan, ya, merasakan nggak teman-teman? Kalau saya mual, Ustaz, ya, sampai diare, banyak juga yang sampai diare, ya. So, nah nanti
Setelah diusap semuanya, makanya saya sampaikan, jangan kaget kalau tiba-tiba badan kedinginan atau badannya hangat. Ingat ya, yang kedinginan itu disebabkan karena apa? Keluarnya segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, semua penyakit, dan segala gangguan gaib. Itu kalau kedinginan. Kalau yang hangat, itu tanda peredaran darah dan oksigen lancar. Sehingga apa? Allah sempurnakan kembali struktur jaringan tulangnya, sendi-sendinya, syaraf-syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya. Bahkan ada yang sampai diare, ada yang sampai muntah, ada yang sampai menggigil badannya. Itu jangan kaget. Justru yang harus kita renungkan. Kenapa sih? Hanya dengan mengusap telapak tangan kita ke seluruh badan kita. Kenapa bisa berdampak sedahsyat itu? Ya, kenapa sih hanya dengan mengusap seluruh badan kita dengan telapak tangan dan jari jemari kita, kenapa bisa berdampak efek yang sangat luar biasa? Kenapa seperti itu? Ini ya, sebagaimana yang tadi disebutkan, tubuh manusia itu sakti, tubuh manusia itu hebat, penuh dengan karunia. Ya, di mana tubuh manusia dalam penciptaan Allah itu sempurna. Dari ujung kepala sampai ujung kaki ada garis dalam tubuh kita. Dipenuhi dengan garis-garis tubuh kita. Di mana garis itu jumlahnya 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Dan lihat telapak tangan dan jari jemari yang kita pakai untuk terapi. Dari kelingking sampai ibu jari dipenuhi dengan garis. Jika kita hitung ruasnya, jumlahnya berapa? Ada 33 titik. Ada 33 ruas. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Dan lihat telapak tangan kita membentuk garis. Bukan kebetulan. Ini angka Arab, ini angka 8, ini angka 1. Begitupun yang satunya lagi. Ini angka 1, ini angka 8. 1881 jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Belum cukup sampai situ teman-teman. Lihat jari jemari kita jumlahnya 5. Jika kita perhatikan membentuk lafaz Arab bagi teman-teman yang paham kaligrafi. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama. Alif, lam, ha. Dibaca Allah. 99 Asmaul Husna. 33 kalimat tasbih. Air sebagai sumber kehidupan, garam sebagai sumbernya rasa. Dipadukan jadi satu, maka menjadi kekuatan yang luar biasa. Itulah kenapa dengan terapi ini mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sebab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan gaib. Kalau nggak percaya, buktikan. Dengan terapi ini Allah sempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita sempurna kembali. Mau asam urat, mau rematik, mau pengapuran, radang sendi, encok, osteoporosis, saraf kejepit, stroke dan lain sebagainya, sok sempurna kembali struktur jaringan tulang kita. Sempurna kembali teman-teman. Ya, itulah dahsyatnya penciptaan Allah menciptakan manusia. Dahsyatnya luar biasa. Itulah kenapa manusia disebutnya khalifah fil ard, pemimpinnya bumi. Karena apapun yang Allah ciptakan di luar tubuh manusia, semuanya ada dalam diri manusia. Maka silakan dipraktekkan terapinya. Setelah diusap semuanya, silakan teman-teman langsung pakai sabun, pakai sampo. Silakan, mau gosok gigi juga silakan, sebagaimana mandi pada biasanya. Setelah itu dibilas sampai bersih. Ya, bilas sampai bersih. Setelah dibilas bersih, baru dikeringkan pakai handuk. Oke? Selesai mandinya. Namun jangan kaget. Setelah selesai mandi, Anda pakai baju. Jangan kaget kalau tiba-tiba demam. Jangan kaget kalau tiba-tiba badan lemes. Atau mual, muntah, diare, pusing. Jangan kaget. Itu bukan penyakit, melainkan fase pembersihan. Kenapa sih mengalami fase pembersihan? Ya kita harus sadar diri. Kita harus tahu diri. Kita punya baju. Baju yang kita pakai kotor. Baju yang kita pakai terkena noda, terkena najis. Boleh nggak dipakai untuk sholat? Nggak boleh teman-teman. Boleh nggak dipakai untuk menghadap Allah? Nggak boleh. Harus dicuci dulu. Begitupun diri kita, sang pendosa yang tiap hari ngotorin diri dengan dosa, yang setiap hari berbuat kesalahan. Kita akan berpulang kepada Allah Rabb yang Maha Suci. Pasti akan dibersihkan dulu. Semasa hidup sebagaimana dibersihkannya pakaian. Direndam dulu, kita merasakan kedinginan. Dikucek, disikat, dikebrok, merasakan badan yang sakit.
Dibilas, diputar-putar merasakan kepala yang pusing. Diperes sampai mual, diperes sampai muntah, diperes sampai diare. Kita dipanasin, dianginin, bahkan disetrika, merasakan demam yang luar biasa. Namun jangan kaget dan jangan takut. Itu adalah fase pembersihan. Namun lihat, setelah pakaian itu bersih, disetrika, pakaian jadi wangi, nyaman dipakai. Begitupun diri kita, setelah melakukan terapi ini, lihatlah. Hati yang makin tenang, hati makin bahagia, jiwa makin tentram. Sehingga apa? Sholat jadi makin nikmat, sholat jadi makin khusyuk, ibadah jadi makin nikmat, doa jadi makin nikmat. Sehingga melahirkan ketenangan hati, membuat tenang pikiran, sehingga solusi masalah berdatangan. Tenangnya hati, tenang pikiran, sehingga sembuh penyakit-penyakitnya. Kalau nggak percaya, buktikan teman-teman. Buktikan. Ya, saya tanya teman-teman yang sudah praktek aja teman-teman, yang sudah praktek. Setelah mandi, setelah terapi, teman-teman demam nggak? Lemes nggak badannya? Ada yang mual? Ada yang diare? Ada nggak teman-teman? Saya tanya bagi yang sudah pernah praktek setelah terapi, ada nggak yang meriang? Demam badannya, lemes badannya, sampai diare, sampai pusing-pusing. Ada nggak teman-teman? Ada? Waalaikumsalam. Ya, ada nggak yang sudah pernah praktek? Doanya mudah, cukup baca 3 surat kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Baca 3 surat kul aja. Doanya mudah teman-teman. Ya, 3 surat kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Baca Al-Fatihah, tiupkan. Mudah sekali kok doanya. Pertama mandi muntah-muntah Ustaz. Ya, memang seperti itu Bu. Gak usah khawatir, itu fase pembersihan. Namun setelah fase itu selesai sok, nyaman gak hatinya? Tenang gak? Ada kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata? Bawaannya bahagia terus bawaannya. Ngalamin kayak gitu gak? Bapak saya diare. Iya, memang terapi ini tuh dahsyat teman-teman. Dahsyat sekali. Ya, silakan lakukan terapi ini. Ya, silakan dipraktekkan. Berapa kali mandi? Tiap hari boleh. Setiap kali mandi dilakukan terapi boleh, secukupnya, sebutuhnya. Nggak ada ketentuan berapa kalinya, nggak ada. Kalau mau tiap hari silakan. Kalau mau 2 hari sekali terapinya silakan. Seminggu sekali terapinya silakan. Nggak ada ketentuan berapa kalinya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Lihat, mandi jam berapapun boleh. Namun hindari mandi dari waktu maghrib sampai pertengahan malam. Kenapa? Karena mandi di jam itu dijelaskan secara medis, imun tubuh sedang lemah, pressure tubuh sedang naik. Sehingga apa? Pori-pori jadi terbuka. Kalau kita paksakan mandi, ibarat kata gelas panas dikasih air dingin, maka gelas itu akan pecah. Itulah kenapa banyak orang yang mandi di jam itu, posisi imun tubuh sedang lemah, pressure tubuh sedang naik, dipaksa mandi. Sehingga apa? Banyak orang yang tumbang di dalam kamar mandi. Bahkan tidak sedikit yang sampai berujung pada kematian. Karena secara medis disebutkan bisa jadi gagal jantung, serangan jantung, masuk angin duduk, bisa jadi paru-paru basah, bisa jadi asam urat, rematik, dan lain sebagainya. Maka hindari mandi dari waktu maghrib sampai pertengahan malam. Kalaupun kita kerja terpaksa harus mandi di jam itu, maka usahakan dites dulu badan kita, dicek dulu badan kita, udah siap mandi belum di waktu malam itu. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Yuk, saya ambil contoh. Ibaratnya ini lantai, ibaratnya ini keramik. Kita duduk di kursi. Ya, kita duduk di kursi, telapak kaki tempelkan di lantai, tempelkan di keramik, angkat setengah kaki kita diangkat kurang lebih 1 cm di atas lantai, biarkan 1 menit minimal, lalu usap lantainya. Kalau lantainya basah jangan mandi, kalau lantainya kering silakan mandi. Seperti itu ya, cara untuk mengetahui tubuh kita siap mandi atau tidak. Oke, itu kalau khusus bagi orang-orang yang pulang kerja malam. Bagi orang-orang yang punya aktivitas, baru bisa pulang, baru bisa mandi malam hari. Caranya seperti itu. Lantas kapan waktu terbaik? Sebelum sholat subuh. Boleh nggak mandi jam sekian? Boleh. Jam berapapun boleh, silakan. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti setelah mandi, jangan kaget. Jangan kaget kalau semisal tiba-tiba badannya kering. Ya, kulitnya kering. Bahkan bisa jadi busik. Itu jangan kaget. Kenapa? Karena mandi seperti ini, terapi mandi bukan hanya membersihkan kotoran syariat dan kotoran hakikat. Nah, terapi ini sebagai gambaran untuk kita memadamkan api amarah dalam diri kita, api kebencian, efek daripada kedengkian, hasad, hasut kita, iri dengki kita, sifat-sifat buruk kita. Nah, ibarat tungku api sekali disiram gak langsung padam. Dia justru malah mengeluarkan hawa panas.
Makanya tidak sedikit setelah terapi ini kulitnya jadi pada kering. Ya, bahkan ada yang busik, bahkan merasa nggak nyaman di kulit. Nah, ada nggak yang seperti itu? Ya, ada nggak? Nggak ada niatnya. Niatnya terapi mandi aja, udah. Tinggal baca doa 3 surat kul, baca Al-Fatihah dan ayat kursi. Udah, itu aja. Kita mohon kepada Allah agar air ini jadi jalan sehat, jalan sembuh semua penyakit. Oke? Ya, ada nggak yang setelah mandi kulitnya jadi kering? Ada nggak? Mandinya pakai air hangat boleh nggak? Khusus untuk terapi mandi, usahakan pakai air biasa. Ya, karena hangat ketemu garam sifatnya keras. Kalau dipakai untuk mandi, ke badan jadi kaku-kaku. Makanya Pak, mandi air hangat itu bagus. Kalau lagi capek, kalau lagi sakit, itu bagus. Namun kecanduan mandi air hangat itu berbahaya teman-teman. Tiap hari harus pakai air hangat. Setiap kali mandi harus pakai air hangat, itu berbahaya. Sok, ada nggak di sini yang punya kebiasaan kecanduan mandi air hangat? Tiap hari mandinya harus pakai air hangat. Ada nggak? Bagi teman-teman yang ada, silakan jawab jujur. Saya tanya, Anda punya masalah nggak dengan asam lambung? Anda punya masalah nggak tentang perkara darah? Darah tinggi atau darah rendah? Sok. Dari mana sih datangnya itu? Dari was-was. Was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Api takut air, angin, dan dingin. Bukan hanya mandi dengan air dingin Anda takut. Sama kipas angin juga takut kan? Ya. Yeah. Sama air angin, sama kipas angin takut. Sama dingin takut. Mandi harus pakai air hangat. Mandi jadi jarang. Itu kan ada was-was. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Ya, maka kalau pengen sembuh dari hal seperti itu, jangan biasakan mandi air hangat terus-menerus. Ya, kecuali lagi capek, boleh. Kecuali lagi nggak enak badan, boleh. Tapi kecanduan dan takut dengan air dingin, yang masalah bukan pada mandinya, yang masalah ada pada was-wasnya dari setan penyebabnya. Ya, seperti itu ya. Iya, makanya kalau terapi mandi itu ke kulit nanti jadi agak kering. Nah, jadi agak kering, kemudian kayak ada muncul hawa panas. Itu nggak masalah teman-teman. Maka saya sarankan setelah terapi mandi itu, yuk diolesin. Ya, diolesin tubuh kita dengan lotion atau dengan hand body. Usapin aja semua. Lotion apapun mereknya boleh silakan. Hand body apapun mereknya silakan boleh. Lembabkan kulitnya dengan lotion. Ya, lembabkan seluruh tubuh. Nanti untuk apa? Mengurangi keringnya. Mengurangi hawa nggak enaknya. Karena setelah terapi mandi itu ada fase kayak gitu. Nanti kalau udah terbiasa enggak. Awal-awal saja ngalamin kayak gitu. Di kulit kering, di kulit nggak enak. Jadi kayak gimana gitu di kulit tuh. Makanya saran saya silakan pakai lotion. Ya. Adapun cara yang diajarkan oleh Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu mengajarkan. Beliau mengajarkannya pakai apa? Pakai minyak Arab. Nah, pakai minyak Arab. Dengan kita mandi bersih, udah pakai sabun, udah pakai sampo, udah dibilas bersih. Ambil air 1 gayung. Dikasih 3 tetes minyak Arab. Diaduk sampai rata, diguyurkan di kepala. Jika diusap-usap kepalanya, masalah rambut rontok, ketombe kutu rambut, insya Allah teratasi. Jika diusap di wajah, masalah flek hitam, jerawat, komedo, insya Allah teratasi. Jika diusap ke tubuh, masalah bau badan, memar-memar, gatel-gatel, iritasi, atau mungkin ada luka yang gak sembuh-sembuh, insya Allah teratasi. Tuh. Nah, setelah diusap semuanya, tinggal dikeringkan pakai handuk, silakan. Nah, makanya Pak, minyak jenis ini sampai sekarang menjadi minyak yang digandrungi oleh perempuan Timur Tengah. Karena bukan hanya untuk perkara kulit saja. Bukan hanya untuk perkara rambut saja. Bahkan minyak ini ketika kita lakukan untuk terapi, bisa jadikan ikhtiar. Khususnya bagi para perempuan. Yang punya masalah, aroma tidak sedap setelah datang bulan, keputihan, bau dan gatal. Diajarkan oleh Siti Aisyah. Pakai air 1/2 gayung, dikasih 3 tetes minyak Arab, diaduk sampai rata. Kemudian pakai kain halus atau handuk kecil dicelupin, dielap dari depan ke belakang. Bahkan cara ngelapnya aja diajarin. Pakai 3 jari, jari telunjuk tonjolin, jari yang nonjol masuk di celah-celah. Dari depan ke belakang. Peres kainnya, celupin lagi ke air tersebut. Dielap lagi, peres lagi, celupin lagi, elap lagi, peres lagi. Berapa kali? Dalam kitab disebutkan 7-9 kali. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini dahsyatnya sesuatu yang diajarkan oleh Siti Aisyah. Itulah kenapa sampai detik ini minyak ini masih digandrungi oleh perempuan Timur Tengah. Bahkan teman-teman ketika lagi umroh banyak minyak ini dijual di berbagai toko-toko minyak wangi. Nah, bahkan dalam sebuah kitab disebutkan minyak ini bisa membantu menambah kekhusyuan dalam ibadah. Bahkan minyak ini bisa membantu menambah rasa percaya diri. Disebutkan dalam kitab, satu oles di telapak tangan, digosokkan, usap ke tubuh, usap ke badan,
Boleh dipakai sebelum sholat atau sebelum beraktivitas. Apalagi dipakai sebelum tidur. Dipakai sebelum dinas dengan pasangan. Nah, itu akan disebut apa akan teman-teman akan mengalami sebagaimana yang disebutkan. Meskipun usianya tidak muda, pernikahannya sudah lama, teman-teman akan merasakan sensasi sebagaimana pengantin baru. Nah, kalau nggak percaya buktikan. Kalau nggak percaya buktikan, ya. Belinya di mana? Saya doakan. Semoga semua jamaah TikTok yang ada di RUP ini, semoga semuanya bisa umroh ke Tanah Suci. Semoga semuanya bisa berkunjung ke Bukit Taif. Sehingga teman-teman bisa membeli langsung di sana. Ya, teman-teman bisa membeli langsung di sana. Beli, karena pabriknya ada di Bukit Taif. Saya doakan semoga semuanya bisa umroh, bisa beli langsung di sana. Atau yang mungkin ada saudara, ada keluarga yang sedang umroh bisa nitip. Ya, karena banyak sekali di sana. Murah teman-teman. Satu botol sekitar 4 real. 4 real itu sekitar 10 real. 10 real itu sekitar 40 ribuan. Ya, murah teman-teman. Di Indonesia juga banyak. Di Indonesia banyak. Ada yang asli, ada. Namun tidak semua yang asli itu masih murni kalau di Indonesia. Tidak semua yang asli itu masih murni. Karena tidak semua pedagang itu jujur. Maka silakan teman-teman bisa cari di toko parfum terdekat. Cari di toko parfum terdekat di daerah teman-teman, di kota teman-teman. Carilah toko parfum yang jualan minyak Arab. Nama minyaknya apa? Namanya Misik Toharoh. Silakan bisa cari Misik Toharoh di toko-toko terdekat, di toko parfum terdekat. Kenapa sih saya sarankan untuk beli langsung ke toko? Supaya teman-teman bisa membuktikan keasliannya. Teman-teman bisa membuktikan kemurniannya. Yang asli dan murni itu seperti apa? Yang asli dan murni, yang pertama warnanya putih. Ya, yang pertama warnanya putih. Teksturnya kental, kemudian lengket. Itu kalau yang asli dan murni. Kalau yang campuran, boleh jadi warnanya juga putih. Namun, dia encer dan dia licin ketika diusap. Maka carilah yang murni dan asli. Putih, kental, dan lengket. Bisa cari di toko parfum terdekat di daerah teman-teman, di kota teman-teman. Silakan. Ya, cari yang warnanya putih, kental, dan lengket. Ya, nanti cari yang seperti ini. Cari di toko parfum. Di toko parfum manapun silakan cari yang seperti ini. Warnanya putih, kental, dan lengket. Lengketnya, kentalnya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman sebelum dibayar di toko parfum manapun seperti ini, diangkat sticknya, ya. Kemudian lihat langsung netes nggak? Kalau langsung netes itu palsu, ya. Itu udah campuran. Kalau netesnya lama seperti ini asli, ya. Ya, ini netesnya lama. Kalau yang lama itu kayak gini, ya. Kalau yang asli seperti ini teman-teman, netesnya lama. Kemudian teman-teman usap di telapak tangan, ya. Diusap. Digosok di telapak tangan. Lengket nggak? Kalau lengket asli. Kalau lengket murni. Tapi kalau licin campuran. Setelah diusap, tinggal arahkan ke pakaian, tinggal arahkan ke badan, tinggal arahkan ke tubuh, tinggal diarahkan kemana-mana, terserah teman-teman. Nah, seketika langsung harum badannya. Bahkan kalau udah nggak lengket nih, kalau udah diusap semuanya kan nggak lengket nih di tangan, hilang lengketnya. Arahkan ke wajah. Tuh teman-teman. Bisa untuk ikhtiar seperti yang disebutkan tadi. Silakan. Ya, namanya Misik Toharoh. Betul. Pastikan warnanya putih, kental, dan lengket. Saya doakan semoga semuanya bisa umroh ke Tanah Suci. Dan semoga teman-teman bisa beli langsung di pabriknya. Bisa langsung beli di tempatnya. Ya, untuk menjamin keaslian dan kemurnian. Untuk yang di Indonesia, silakan bisa cari juga. Karena di Indonesia juga ada, cuma jarang. Ya, jarang. Silakan bisa cari di toko parfum terdekat. Pastikan asli dan murni. Putih, kental, dan lengket. Yang warnanya pink, yang warnanya hijau itu hanya sebatas parfum saja. Sebagaimana yang disebutkan tadi, Misik Toharoh itu warnanya putih. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Ya, atau mungkin teman-teman ingin memiliki produk yang asli, ya, itu bisa juga lewat yang ini teman-teman. Ya. So, bagi teman-teman yang ingin memiliki produk asli, ada waktu 3 menit, silakan saya munculkan. Bagi yang berminat, silakan. Ya, silakan. Muncul nggak teman-teman? Muncul nggak? Muncul nggak? Bagi teman-teman yang ingin produknya yang asli dan murni, silakan. Ya, itu harganya 99.000. 99.000 itu bukan harga satu botol, melainkan harga satu paket. Satu paket tuh isinya seperti ini. Nanti teman-teman dapat 3 botol Misik Toharoh. Ya,
Ini kalau dipakai setiap hari mungkin 2 bulan baru habis. Ya, nanti dapat satu paket seperti ini. Nah, nanti dalam satu paketnya, nanti teman-teman juga akan dapat tasbih digital. Selain tasbih digital juga teman-teman akan dapat tasbih kayu. Seperti ini ya. Ya, seperti ini. Kegunaannya untuk apa? Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah penelitian-penelitian oleh medis. Yuk, yang pertama, jika dipakai sebagai bilasan terakhir untuk mandi, kita pijat-pijat kepala kita, bisa jadi ikhtiar untuk apa? Rambut rontok, ketombe, dan kutu rambut. Jika kita usapkan ke wajah kita, bisa ikhtiar untuk apa? Jerawat, flek hitam, komedo. Ya, kalau kita usapkan ke tubuh kita, bisa dijadikan ikhtiar bau badan, gatal-gatal, kulit kering, iritasi, atau luka yang belum kering. Itu bisa diikhtiarkan. Kemudian bisa dengan air setengah gayung, dikasih 3 tetes minyak Arab ini, dikasih 3 tetes misik toharo ini, diaduk sampai rata. Pakai kain halus atau kain lembut atau pakai handuk kecil, dicelupin, lap di wilayah itu dari depan ke belakang. Untuk apa sih? Keputihan, bau, dan gatal. Silakan bisa diikhtiarkan. Bahkan sebuah penelitian bisa juga dijadikan ikhtiar supaya lebih ya, supaya lebih nah, itu bisa dijadikan ikhtiar. Caranya sama, dielap dari depan ke belakang dengan 3 jari, jari tengah ditonjolin, elap dari depan ke belakang. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian bagi yang ingin meningkatkan romantisme dalam rumah tangga, cukup 1 oles, diusap di telapak tangan, digosok atau diusap ke seluruh tubuh, ya, atau di belakang telinga. Silakan pakai sebelum tidur, pakai sebelum dinas. Nanti suami Anda kayak kucing. Ngedusel mulu, nyium-nyium mulu. Teman-teman yang udah pernah pakai ini, ya, teman-teman yang udah pernah yang udah punya paket ini, dipakai sebelum tidur, suaminya jadi deketin mulu nggak? Amin. Suaminya jadi ngedeketin mulu nggak? Setelah punya paket ini dipakai setiap hari, samponya cepat habis nggak? Barangkali yang sudah check out. Itu bagi teman-teman yang berada di luar pulau, Aceh, Kalimantan, Riau, Sulawesi, Sumatera, atau mungkin yang ada di Papua, kalau beli 1 mungkin mahal. Ya, saran saya teman-teman beli 2. Pastikan voucher gratis ongkirnya diklaim, voucher cashbacknya diklaim. Kalau ada voucher diskonnya klaim juga. Ya, karena kalau beli 1 99.000, kalau beli 2 hanya beli 1 kalau di luar pulau bisa sampai 150-an. Mahal, jangan dibeli ya. Mahal, jangan dibeli. Tapi kalau beli 2 itu hanya selisih 30.000, teman-teman dapat 2 paket. Silakan, saran saya beli 2 paket lebih murah. Seperti itu ya. Ada lagi? Gak bisa beli satuan, gak bisa. Ini 1 paket, gak bisa. Saya pesan parfum yang dapatnya yang putih. Iya, nih ya, yang dapatnya yang putih itu yang ini. Nih, namanya Misik Toharo. Nah, Misik Toharo itu 1 paketnya ada 1 boxnya, 1 paket ada 3 botol. Ya, ada 3 botol. Kemudian nanti akan dapat tasbih digital nih. Nah, tasbih digital itu asal dipakai di jari, kita istighfar kita pencet, kita sholawat kita pencet, kita zikir kita pencet. Nanti bawaannya jadi pengen zikir terus, ya. Ya silakan beli 2 paket lebih murah teman-teman. Nanti bawaannya jadi pengen zikir terus, jadi pengen sholawatan terus, bawaannya sok buktikan. Tapi tetap ya, luruskan niat, bukan untuk pamer, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk hitungan. Ya, untuk motivasi saja supaya kita lebih ingat terus kepada Allah, supaya kita lebih sering bersolawat, lebih sering beristighfar. Bisa COD bisa. Ya, ini sama semua. Ini sama semua. Nanti dapat tasbih digital, kemudian nanti teman-teman juga akan dapat tasbih kayu seperti itu. Ya, seperti itu. Nanti silakan. Kalau yang pengen lebih nyaman dengan tasbih kayu silakan. Yang pengen nyamannya pada tasbih digital silakan. Ya. Parfum untuk laki-laki ada, silakan. Jadi memang ini tuh parfum ibadah ya. Bisa nggak dipakai laki-laki? Bisa. Kalau untuk mandi. Kalau untuk sehari-hari, untuk kerja jangan. Karena ini aromanya feminin. Bahaya nanti kalau laki-laki pakai aroma ini. Kenapa bahayanya? Karena dikhawatirkan badannya aderai, hatinya Hello Kitty.
Badannya kekar, tangannya melambai. Nggak bahaya, ta. Ya dikhawatirkan seperti itu teman-teman. Ya, dikhawatirkan seperti itu. Makanya kalau laki-laki pakailah parfum atau aroma ibadah laki-laki. Nah, nanti teman-teman akan dapatnya seperti ini kalau yang laki-laki. Ya, laki-laki akan dapatnya seperti ini. Nanti ada Al-Mujaddid, aromanya laki banget. Bukan aroma feminim, maskulin, laki. Kemudian ada satu lagi namanya Al-Madinah, aroma khas daripada Masjid Nabawi. Teman-teman yang rindu tanah suci, rindu Masjid Nabawi, ini aromanya teman-teman. Kemudian ada satu lagi namanya Ashifa, aroma mewah, aroma orang-orang kaya khas Timur Tengah. Kemudian nanti dapat satu lagi yaitu aroma namanya kasturi, aroma yang paling disukai oleh Rasulullah. Nah, nanti juga dapat tasbih kayu seperti ini. Ini untuk yang paket laki-laki. Nih, yang paket laki-laki yang pengen silakan. Ya, udah muncul yang paket laki-laki. Nah, silakan untuk yang paket laki-laki silakan. Stoknya masih banyak kok. Ini apa namanya? Udah saya update tuh. Stoknya masih banyak. Itu untuk yang laki-laki. Khusus buat perempuan. Bentar, saya munculkan yang khusus buat perempuan. Yang parfum dan yang misik toharo itu beda. Parfum itu untuk ibadah, untuk dipakai sehari-hari. Yang misik toharo itu untuk bersuci, untuk mandi, untuk organ kewanitaan. Nah, kalau yang parfum ibadah itu yang ini. Ini parfum ibadah. Saya sematkan. Ini parfum ibadah. Nah, parfum ibadah dengan misik toharoh itu beda. Kalau toharoh untuk mandi bisa untuk mandi, kalau parfum ibadah nggak bisa. Nah, kalau yang parfum ibadah seperti ini. Nanti teman-teman akan dapat Zulaiha. Manis, kalem, lembut, mewah. Karakter sosok yang apa ya? Keibuan, yang dewasa, penyabar, penyayang. Itu karakternya seperti itu. Nanti ada satu lagi Humero. Humero itu aromanya segar, aroma pagi, aroma pegunungan, aroma yang penuh dengan semangat. Itu karakter dengan perempuan yang suka manja ke suami, suka genit-genit ke suami. Aroma-aroma yang karakter perempuan yang lupa usia, tetap merasa diri seperti anak muda. Itu aromanya enak banget. Ada satu lagi Ashifa. Nah, ini aroma mewah. Aroma orang-orang kaya khas Timur Tengah. Kemudian nanti ada tambahan satu lagi misik, tapi yang kecil. Ya, nanti dapat tasbih kayu seperti ini. Ini untuk yang paket perempuan. Mana ada satu paket perempuan dan satu paket untuk laki-laki. Silakan, silakan. Ya. Ini untuk yang paket perempuan saya munculkan paket perempuan. Ya, beda ya paket perempuan dan paket misik toharoh itu beda. Ya, ini paket perempuan tuh seperti ini. Kalau misik toharoh itu seperti ini. Boxnya sama-sama putih, tapi isinya berbeda. Kalau misik toharoh 3 parfum aromanya sama. Kalau paket perempuan dapat 4 aroma. Ya. Tuh. Kalau ini dapatnya tasbih digital sama tasbih kayu. Kalau ini cuma dapat tasbih kayu aja. Seperti itu bedanya ya. Saya sudah cewek satu paket, alhamdulillah. Kalau untuk perempuan bisa dipakai sehari-hari, bisa. Perempuan itu haram pakai parfum, haram pakai wewangian. Tapi dalam hadis perempuan boleh pakai wangian. Wanginya apa? Wangi ibadah. Apa sih bedanya parfum yang halal dan yang haram dipakai untuk perempuan? Yang halal itu sifatnya lembut dan padat. Maksudnya apa? Dia setia dengan pemakainya. Kemanapun dia pergi aromanya ngikutin. Meskipun terkena angin dia tetap setia dengan pemakai. Dia masuk di ruangan hanya dia saja. Dia keluar ruangan aromanya juga ngikutin. Dia setia aromanya. Itu aroma ibadah untuk perempuan. Sedangkan kalau perempuan pakai parfum, naik kendaraan, terkena angin, aromanya semerbak sejagat raya, berarti ini jangan dipakai. Masuk ruangan, tinggalkan ruangannya, aromanya ketinggalan, berarti jangan dipakai. Nah, aroma ibadah perempuan itu kemanapun dia pergi dia ngikutin. Aromanya selagi belum dicuci, nggak hilang aromanya. Ya, makanya teman-teman harus pahami, banyak juga parfum dijual dengan nama parfum ibadah. Namun belum tentu isinya parfum ibadah. Apa sih membedakan? Nanti teman-teman tes ya. Parfum ibadah yang asli dan yang palsu itu seperti apa? Aromanya mungkin sama, tapi isinya berbeda. Ya, kalau parfum ibadah dioles di punggung tangan, biarkan aja. Nanti kelamaan hangat. Nanti lama-lama dia akan hangat dan gak akan hilang kalau belum diusap. Sedangkan parfum palsu itu dioles di tangan, dia dingin. Dibiarkan hilang.
Makanya kalau parfum yang asli dibiarkan nggak akan berkurang sedikit pun. Sedangkan parfum yang palsu dibiarkan dia akan berkurang nyusut sendiri. Bedanya itu ya teman-teman ya. Ya. Ya, seperti itu. Sama